2 jam pulang. Ada pembantu satunya khusus mengepel. Yang satu mencuci, yang satu ngepel, yang satu kalau saya nggak sempat ngasih makan kucing dan burung. Karena kucing saya ada 30, burung saya ada 12. Jadi termasuk kucing yang di luar, itu tanggung jawab saya. Jadi maksud saya gini, apakah aturan itu nanti kalau masuk ke pengawasan, saya sudah protes Bu tadi sama Pak Agung, kok masuk ke pengawasan, nanti pengawas yang mengawasi, malah masuk ke mediator, malah masuk kok jadi mulek-mulek ke sana kemari gitu loh Bu. Maksud saya disederhanakan aja bahwa ini urusannya di bawah, RT, RW, Babinsa itu. Persoalannya adalah, ada pekerja ini yang bersepakat kontrak borongannya atau sebelum ditempatkan dia direkrut oleh perusahaan penyedia jasa pembantu rumah tangga. Jadi itu aja yang kita awasi. Ketika dia merekrut, menempatkan, kemudian dia sudah, itu kadang-kadang dia lepaskan begitu aja, nanti jadi tanggung jawabnya majikan. Jadi malah persoalannya lebih banyak di perusahaan tersebut ketika dia dilatih, ditampung, kemudian sebelum ditempatkan masih lama, dia kena biaya sangat besar. Yang kasus terakhir sama ibu kita yang depan ini disandra ya Bu, apa namanya, disekap, HP nggak pegang dan seterusnya. Akhirnya kita bebaskan kemarin berapa orang, kita pulangkan dan seterusnya. Bahkan dirugikan secara finansial. Maksud saya, kita pengawas itu tetap mengawasi di badan hukumnya saja. Ketika perekrutan, pelatihan, penempatannya, baru setelah disampaikan ke majikan atau kepada penggunanya, baru itu menjadi pengawasan RT, RW, Babinsa dan seterusnya. Kalaupun ada wajib lapornya secara online penempatannya, saya yakin itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedianya ketika dia sudah menempatkan orang itu. Mungkin itu Bu intinya Bu. Jadi supaya kita nggak sampai ngurusin nanti berapa gajinya, bagaimana perjanjian kerjanya, bagaimana nanti jam kerjanya, ya toh. Sampai nanti kalau teraniaya dan sebagainya, itu biasanya teman-teman polisi udah ambil alih. Kalau disakiti ataupun nanti melarikan diri dan sebagainya. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Bagus. Sepakat sih Pak Bagus soal pengawasan itu. Kalau di sini bicaranya kan bukan pengawasan ketenagakerjaan ya, mungkin udah berkali-kali diulas bahwa di sini ini kebetulan aja pimpinan memerintahkan untuk bab pembinaan dan pengawasan, maka di drafting sementara di drafting pasal bab pembinaan pengawasan ini oleh unit kerja Binmasnaker dan K3, tapi izin untuk pengawasannya itu kelihatannya sudah clear ya sampai dengan sekarang. Itu pengawasan di kita itu yang bicara terkait dengan kelembagaannya. Tapi kalau bicara kemudian PRT yang bekerja kepada pemberi kerja tapi dilakukan secara mandiri, nah itu beda konteks gitu. Gini Bu Ida, sepakat kalau misalnya ini tadi barusan diskusi juga, kalau memang pelibatan RT RW itu dirasa memungkinkan dan waktu Permen 2 itu ada juga nggak apa-apa, cuman kewajiban input loh Bu. Input sistem ini apakah kewajiban RT RW? Maaf, RT RW kan kayak Pak Bagus nih ASN juga ya. Dia ini juga pengusaha loh Bu. Pak Bagus ini selain ASN, beliau ini direktur kan. Nah, masa iya kemudian beliau pada saat menjalankan fungsi sosialnya sebagai RT RW terus dia diminta input aplikasi PPRT. Kalau misalnya Bu, input aplikasi PPRT-nya itu oleh si pemberi kerja gimana Bu? Gimana? Soalnya saya ngebayangin Pak Bagus aja nih. Pak Bagus nih kan sekarang ASN, beliau direktur, pemberi kerja juga, RT juga. Ibu bisa bayangin, bisa-bisa beliau tuh nggak punya waktu untuk bercengkrama dengan istri dan anaknya, hanya ngurusi sosial-sosial tok. Gimana Bu? Iya, cuman kan
Kalau semestanya lebih banyak RT atau pemberi kerja? Pemberi kerja terus kita jangkauannya bagaimana? Enggak, maksudku nggak apa-apa. Pendataan via RT RW. Tapi gimana ya membunyikannya bahwa kewajiban untuk apa? Pemberi kerja di Undang-Undang Nomor 2 itu ada kewajiban untuk melaporkan ke RT RW. Jadi perjanjian kerja, setelah penandatanganan perjanjian kerja, itu disebutkan di dalam undang-undang itu, perjanjian kerja dibuat rangkap dua, diberikan materai, kemudian salinan, itu salinan diberikan kepada PT KRT dan kepada pemberi kerja. Nah, kewajiban pemberi kerja itu melaporkan ini PRT-nya ini kepada RT RW. Nah, kalau yang harusnya secara sistem ya, karena sistemnya kan memang belum dibuat ya. Diharapkan ini yang bikin sistemnya siapa? Kemdagri kali ya. Kalau Kemdagri ya diharapkan pemberi kerjanya. Jadi nanti tugas dari RT RW itu memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja. Kemdagri, iya. Kan sistemnya terpusat nanti. Sistemnya terpusat tuh nanti. Ini kan tugas kayak kemarin yang surat edaran itu ya. Mas Agung monitor nggak? Udah denger belum? Tes. Ya, Mas Agung. suaranya kecil ya Bu ya. Oh kecil ya? Oh suara Mas Agung jelas. Iya, tapi dari sini mungkin teman-teman yang ikut Zoom mungkin sama kali ya suaranya agak kecil ya. Tapi kami menyimak lah, maksudnya kontaknya tadi diskusi yang terkait dengan ini menyimak. Gimana Bu yang terkait apa nih ya? Nah ini kan tadi kita coba combine yang usulannya Mas Agung, yang tadi ini yang terkait pendataan tadi kan sudah clear di pasal 5 ini mengenai ya kan yang ayat 1 P3RT melaporkan data perekrutan dan penempatan secara berkala untuk atau sesuai dengan kebutuhan melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau Kabupaten Kota. Nah ini tadi kalau Bu Ana datanya adanya data penempatan, untuk data perekrutan nggak menjadi satu di dalam sistem yang sedang di malah nggak ada datanya ya. Nah, Lalu terus? ini pemberi kerja melaporkan keberadaan PRT ini pemberi kerja yang sudah kerjasama dengan P3RT atau pemberi kerja yang rekrut mandiri, rekrut secara langsung. Karena ini kan nanti keterkaitan dengan pendataan, jangan sampai double yang dilaporkan P3RT, pemberi kerja juga melaporkan keberadaan PRT, jadi nanti terjadi misdata. Nah apakah enggak sebaiknya kalau yang dua ini untuk yang rekrutnya secara langsung? Ini kan ini nanya Mas Agung. Izin ya Bu ya. Pertama ini pasal 5 ayat 1 itu kan kita ambil dari kewajiban dari P3RT itu. Jadi P3RT wajib melaporkan terkait dengan data perekrutan dan penempatan secara berkala kan gitu atau sesuai dengan kebutuhan melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Nah, nanti tinggal kalau seandainya data perekrutan ini belum ada ya konteksnya mungkin diperbarui itu karena itu kan udah amanah dari undang-undang nih maupun di dalam Permen 18 kalau tidak salah Bu Ana ya itu kan ada terkait dengan perekrutan juga ya atau proses penempatannya ya karena di sana itu kan dibedakan ya sebenarnya sebenarnya antara perekrutan sama penempatan ya kan gitu tuh ya. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan lah Bu Ana terkait dengan tapi ada kewajiban bagi P3RT untuk melaporkan ini tadi apa perekrutan dan penempatan PRT-nya. Nah, terkait dengan kewajiban dari pemberi kerja untuk melaporkan keberadaan PRT, ini kan sebenarnya konteksnya juga sudah ada ya di dalam undang-undang juga ya Bu ya. Pemberi kerja kan wajib melaporkan tadi apa namanya sorry saya lupa tuh pasal berapa gitu
melaporkan terkait dengan apa namanya kepada PRT tuh. Sebentar. Kewajiban di dalam di dalam apa undang-undang oleh pemberi kerja kan gitu. Nah, tinggal RT RW itu nanti akan mengkompilasi ya. Kan ada suatu kewajiban, makanya tadi RT RW itu kan kepanjangan dari kelurahan ya, makanya dia sebagai LKD itu lembaga kemasyarakatan daerah. Nah, sebenarnya di dalam pelaksanaannya di daerah itu kan sebenarnya ada data ya dari Dukcapil yang saya sebutkan dalam bentuk formulir pendatang tetap, domisili maupun apa namanya ART, sopir kayak gitu itu ada itu data itu tadi. Walaupun saat ini masih secara manual ya formulir itu karena RT RW itu kan dapat nyun sewu nih dapat honor ya. Nah, salah satu SPJ untuk pertanggungjawaban kan terkait dengan pendataan itu tadi. Kan gitu. Nah, eh, mungkin itu tadi. Jadi ada dua sistem sebenarnya yang terkait dengan kewajiban RT RW itu tadi untuk pendataan PRT maupun pemberi kerja karena pemberi kerja kan termasuk di sini adalah masyarakat ya, masyarakat yang tinggal ataukah domisili di situ kan gitu. Itu seperti itu sih, Bu. Bilangin aja Pak, nggak ada. Mas Agung, data perekrutan itu nggak ada Mas Agung. Iya, Bu. Iya, iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Data perekrutan itu nggak ada Mas. Ya, Halo? Kak, betul. Cuman di sini kan kelihatan tuh, Bu. Ibu coba deh buka pasal berapa ya kewajiban dari P3RT itu. Dia kan bunyinya seperti itu tuh. Saya lupa tuh pasal berapa ya. Eh, Kewajiban dari P3RT, Bu. Di Pasal undang-undang. pasal 21. Pasal 21 tuh, huruf H ya. Huruf A memberikan informasi yang dibutuhkan calon PRT. Hak, hak. Oh iya, melaporkan data perekrutan dan penempatan secara. Iya, hak. Iya, enggak. Ini gini Mbak, tadi arahan sore tadi Bu Karo memberikan arahan. Eh, kita kan konsepnya kemarin pembinaan dan pengawasan itu satu frasa yang tidak dipisah. Tapi arahan Bu Karo karena itu jujur Li memang dalam penyusunan pasal 30 itu waktu itu belum konsep secara utuh bagaimana binwas itu belum ini sehingga itu paling sedikit. Jadi kita bisa mengembangkan yang pasal 30 ayat 4 itu. Terus arahannya pembina itu dalam pasal 30 ayat 4 itu ada yang kategori masuk ke pembinaan, ada yang kategori pengawasan. Sehingga tadi sudah kita buat sistematika yang mana masuk pembinaan kita kembangkan karena memang ada dibuka paling sedikit sehingga masih bisa menambah. Jadi kita lebih di ini lagi di dalam pembinaan. Tapi untuk pengawasan memang tadi masih hanya satu yang bisa kita lakukan pengawasan adalah dalam perizinan P3RT, evaluasi kerja dan pengenaan sanksi administratif. Baru itu yang bisa masuk di bagian pengawasan. Tapi dimungkinkan juga sekiranya ada yang perlu kita masukkan nanti di dalam proses pembahasan mungkin nemu nanti bisa kita masukkan di bagian pengawasan. Jadi kita jadi dari konsep lama mana yang bisa kita masukkan di pembinaan, mana yang masuk pengawasan. Nah ini baru sampai pasal pembinaan untuk yang pendataan dan pelaporan. Gitu Bu Tanti ininya. Ya.
untuk pembinaan tadi kita sepakati coba sistematikanya Eki yang mana masuk pembinaan, yang mana masuk ke yang lama aja, yang lama ya. Nah ini bukan yang lama yang sistematika. Nah ini mana yang masuk pembinaan dari pasal 30 itu pendataan dan pelaporan itu masuk pembinaan. Pelibatan aparatur pemerintahan pembinaan. Kemudian untuk sosialisasi dan evaluasi kita pisah, sosialisasi tersendiri, untuk evaluasi itu kita tambah monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh teman-temannya Bu Ana itu monitoring dan evaluasi. Lalu pendampingan, lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia P3RT, dan pemberdayaan RT RW. Jadi pemberdayaan RT RW di sini masuk di bagian pembinaan. Dan nanti yang masuk di bagian pengawasan itu tadi yang kita mana sistematika tadi ya? Nah ini dari 5 yang ada di ayat 4 pasal 30 hanya yang huruf 4 saja yang memang bisa didekati melalui mekanisme pengawasan gitu. Iya, mediasi bukan pengawasan. Ada mediasi sendiri. Perselisihan ada. Terus untuk musyawarah mufakat itu ada bab sendiri di bab 6. Kalau yang ini sih di bab 6 itu musyawarah mufakat itu masuk di bab 6. Tadi ininya Biro Hukum juga seperti itu, ininya Mas Agung. Tapi masih disuruh nyari kira-kira tambahan apa lagi yang bisa masuk di pengawasan. Musyawarah, mufakat dan mediasi di amanat di bab 6 nanti. Nah, kita baru yang kita bahas tadi di huruf A, itu pun dari ini, tapi yang huruf B, C juga sudah kita masukkan dari konsep yang lama. Tadi yang pasal yang tadi dulu, Eki, yang pembinaan yang tadi akhir jadinya gimana kita, nah ini. Seperti ini dulu. Mbak Ana kok jadi pesimis gitu. Saya nanti jadi sama data perekrutan mana? Apa ini data kalau proses perekrutan ya. Tapi ada di dalam undang-undang ya? Iya, tapi itu gimana? Kalau data itu gimana? Informasi ya? Data sama jumlah siapa dan ini yang direkrut kan, data perekrutan siapa saja. Proses perekrutan ya, tapi biar Mas Agung dengar. Iya, maksud kan karena kita nggak punya data perekrutan, adanya proses perekrutan, hasil proses perekrutan tuh bisa kemudian mengerucut jadi data perekrutan nggak? Hasil proses perekrutan itu mengerucut jadi data perekrutan nggak Bu kira-kira? Jadi kalau teman-teman P3RT itu hanya melaporkan data penempatan gitu. Kalau data perekrutannya misalnya dia merekrut ada lowongan 50, penempatan kan harus 50, kemudian ada perekrutannya itu yang hadir itu misalnya 100 gitu. Nah, yang dilaporkan ke kami itu yang ditempatkan aja. Buat apa kalau yang istilahnya kan data pencaker yang ngelamar ya, data mentah. Database mereka itu mereka nggak pernah lapor ke kita. Masuk gitu. Undang-undang. Berapa? Masuk di kewajiban. Nah itu dia, saya juga nggak tahu. Bu Ana izin.
ini kan sebenarnya terkait dengan undang-undang ini kita dulu sudah saya sampaikan ya. Maksudnya konteks terkait dengan perekrutan itu kan bagian dari tahapan penempatan tenaga kerja kan begitu ya saat itu loh ya seingat saya ya. Yang dimulai dari pendaftaran, perekrutan, seleksi, penandatanganan perjanjian penempatan, terus ada orientasi pra penempatan, ada penandatanganan perjanjian kerja dan penempatan kan gitu. Nah, di dalam Permen 18 itu ya emang betul tadi apa yang disampaikan Bu Ana gitu loh, bahwa P3RT diberikan kewajiban untuk melaporkan apa namanya penempatan bagi PRT yang telah ditempatkan kan gitu tuh. Cuman terkait dengan ini bunyi nih kewajiban bagi P3RT termasuk terkait dengan data perekrutan ini sebenarnya kalau terkait tadi kegiatan atau tahapan penempatan itu tadi yang salah satunya perekrutan oleh P3RT itu bagi calon PRT yang sudah memiliki siap kerja ID itu kan kan gitu tuh bahwa larinya kepada siap kerja ID kan gitu. Nah, mungkin kalau seandainya nanti akan dibentuk data apa perekrutan terkait tadi itu ya data yang belum ditempatkan tapi udah direkrut gitu. Mungkin larinya akan nanti ke sana Bu Ana. Tapi ini tetap muncul sih dulu, oh ya udah perekrutan gitu sekali. Soalnya Ya, bahasnya padahal saat itu saya sudah sampaikan itu yang ada di Permen 18 hanya terkait dengan penempatan gitu kan. Terus itu muncul perekrutannya. semua. Ya, kalau seandainya data perekrutan seperti halnya yang di Karir Hub itu, kalau tapi kan istilahnya kita tidak bisa mensortir di dalam Karir Hub itu, eh, ini loh orang yang mau jadi PRT gitu kan agak susah juga. Tetapi kalau misalnya ini diartikan bahwa data perekrutan dan penempatan itu akhirnya adalah data penempatan, ya sudah gitu aja. Akhirnya kita mikirnya gitu aja Mas. Data perekrutan dan penempatan itu ya data penempatan itu yang dilaporkan. Gitu aja kali ya. Oh ya berbeda dong kalau kayak seperti itu. Kalau perekrutan kan belum ditempatkan ya. Kan gitu. Makanya Dia kan belum proses, mungkin baru direkrut gitu kan, baru nanti pas pada waktu perekrutan udah memenuhi persyaratan itu tadi kan gitu tuh, tapi belum ditempatkan. Jadi antara data yang dia katakan kayak kayak P3GMI itu yang sudah memiliki kalau dulu itu udah memiliki apa namanya SIP 2MI ya, kan gitu tuh berdasarkan dari apa namanya lowongan pekerjaan istilahnya apa ya dulu saya lupa itu terus sama dengan yang ditempatkan gitu tuh itu jumlahnya berapa itu kan jadinya bisa kelihatan tuh. Kalau sama main penempatan kan pure hanya terkait dengan penempatan. Nah, pas perekrutan ini kan kita belum kelihatan itu sebenarnya. Sebenarnya satu sisi sih sebenarnya bagus Bu Ana antara perekrutan gitu kan yang sudah direkrutkan. Jadi pas pada waktu secara berkala itu di tahun itu berapa yang udah direkrut tapi belum yang ditempatkan tapi berapa yang sudah ditempatkan jadi kelihatan sebenarnya. Kalau kita ngelihat dari ininya ya, filosofinya tambah bagus sebenarnya. Jadi ada dua itu, antara data perekrutan dan data penempatan. iya Mas Agung, kalau seandainya semua PRT masuk ke dalam Karir Hub, itu mungkin bisa Enggak, ini yang P3RT Bu Bu Ana. iya, artinya kan nah yang dilaporkan ke kami itu kan data penempatan gitu loh. Artinya ketika mereka merekrut dari daerah, itu yang misalnya gini, ada pekerja rumah tangga yang direkrut dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada perekrutnya di sana. Nah, orang yang dibawa ke Jakarta itu adalah orang yang hampir 99% itu ditempatkan gitu loh. Yang sudah didata oleh P3RT itu adalah itu orang yang memang benar-benar mau ditempatkan. Nah, sedangkan yang direkrut di Nusa Tenggara Timur itu ya nggak dicatat sama mereka gitu. Nah, untuk mendapatkan kalau di sini ditentukan data perekrutan memang harus berbeda dengan data penempatan gitu loh. Dan ini
terintegrasi antara Kemnaker dan Provinsi Dinas Kabupaten Kota. Nah, ini yang akan repot ya, gimana nanti P3RT? Ya begitulah Mas. Ya, kalau enggak dikuningin aja dulu Bu Ana sambil Bu Ana nanti berpikir ini. Ini kan bunyi dari undang-undang ya. Kan karena kita antara proses perekrutan dan penempatan kan hal yang berbeda gitu loh, bukan jadi satu kesatuan gitu masalahnya. Baik, yang ayat 1 berarti gitu ya, Mas Agung ya. Iya Bu. Lalu untuk yang ayat 2, tes. Ini tadi diskusinya panjang ya ayat 2 ya. Yang ayat 2 juga Nah, terkait kewajiban pemberi kerja ya Mas ya, yang iya, pasal ada di dalam pasal 19 ya, 10A. huruf H itu Bu. Nah, nanti yang input data di sistem itu pemberi kerjanya atau RT RW? Ya seharusnya RT RW karena kewajiban dari RT RW itu tadi pendataan, karena dia kepanjangan dari kelurahan gitu loh. Kan gitu tuh. Nanti RT RW dia akan mendata terkait dengan P3RT maupun pemberi kerja. Menguap. Baik, begitu kita sambil berproses ya. Berarti kita lanjutkan ke ayat berikutnya, pasal 5. Ya, Mungkin ini akan menjadi catatan Mbak Ida, barangkali nanti kan dengan adanya PP ini kan nanti akan dibuat sistem ya. Mungkin nanti ketika ada double data, nah itu secara otomatis mungkin nanti cleansing gitu sendiri kali ya. Karena kan P3RT melaporkan pemberi kerja dan PRT yang sama dengan pemberi kerja yang melaporkan langsung. Nah itu mungkin diingatkan nanti pada saat membuat sistem memang harus dibuat cleansing datanya gitu. Itu Mas Agung ya? ya, baik pemberi kerja yang rekrutnya lewat P3RT atau pemberi kerja yang langsung rekrut ya. Jadi ini. Nah, ini di ayat 3-nya Ketua RT RW atau sebutan lain melakukan pendataan PRT dan identitas pemberi kerja di wilayah masing-masing secara berkala. Pendataan identitas pemberi kerja itu gimana ya nanti? Ada bentuknya atau gimana? Atau itu undang-undang, bunyi undang-undang? Kalau pendataan PRT, iyalah tadi ya Bu ya, data. Cuman kalau maksudnya pendataan ini cara bacanya kan pendataan PRT dan pendataan identitas pemberi kerja gitu ya? Ini kayaknya tadi udah dijelaskan di pasal sebelumnya ya mengenai pendataan apa saja. Coba dilihat di pasal pendataan Mas Eki yang 4. Nah ini, stop. Nah ini data P3RT meliputi ABCDE.
Lalu data identitas PRT meliputi yang ayat 4. Naik dikit Ki. Ayat 4 meliputi ayat 4. Nah, ini cuman kita masih kuningin ini yang memang belum ini ya belum clear ya apakah perlu masuk atau tidak, termasuk yang lama bekerja, status kependudukan ini tadi maksudnya apa gitu Mas Agung. Kalau NIK memang kita tambahkan karena kadang-kadang usianya ngakunya 19 tapi padahal ternyata baru 17. Sehingga perlu kita masukkan NIK-nya biar nanti di dalam integrasi dengan data di kependudukan memang benar yang bekerja sebagai PRT itu di atas 18. Lalu untuk data identitas pemberi kerja yang ayat 5 Bu Tanti, yang ini nama, alamat dan seterusnya ini. Nah, berarti tadi ketua RT RW melakukan pendataan identitas PRT dan pemberi kerja. Jadi ini tugasnya RT RW ya. Yang di pasal 5 ayat 3. Ada komen Mas Agung, Bapak Ibu? Kalau enggak kita bungkus ya. Iya, ini sebenarnya yang data-data itu kan kita ngambil dari kemarin ya, penyusunan SIB 3 Menteri itu. Status kependudukan itu apa Mas? Sama lama bekerja. Lama bekerja itu berapa bulan seperti itu? Atau mulai bekerja atau lama bekerja? Iya, saya makanya saya kurang ini ya, kemarin kan itu usulan dari Kemendagri sama eh, dari KPPA ya. Kan begitu tuh. Nah, sebenarnya dari mereka itu sebenarnya menyesuaikan saja nih kebutuhan dari kita itu, terutama kalau kita melihat dari nanti sumber data itu yang terkait dengan kebutuhan dari P, apa, pemberi kerja maupun dari PRT nih. Kalau kita melihat ya, Bu, kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari status kependudukan itu kan sebenarnya status kependudukan itu eh, status kependudukan itu kita bisa memaknai ada dua hal ya jadinya itu ya. Relevansinya maknanya walaupun direktorat P3RT juga kalau nggak betah pulang-pulang aja kan. Baru 2 minggu pulang. Jadi Pak RT RW-nya capek data, habis itu berubah lagi, habis itu berubah lagi. Ya udah sementara itu dulu ya, kita lanjut di pasal 5. Pasal 5 bungkus ya. Itu yang iya minta parap ya untuk minta persetujuan. Kita sepakati aja untuk lama bekerja mau diganti apa. Mulai bekerja. Mulai bekerja ya. Sebagai peserta atau bukan?
Eki yang lama bekerja di Garing mulai bekerja deh. Terus status kependudukan itu relevansinya apa ya? Makanya usul di take out. Yaudah nanti kalau ini dibahas lagi ya, kalau lebih detail kita jalan dulu aja ya. Yang pasal 5 sudah kita bungkus. Terus diklik aja Ki biar deket ininya halamannya. Di sela-sela halaman itu double klik. Nah, balikin dulu. Ya. Nah, kita masuk di pasal 6 ya. Pasal 6 ini yang dikirim Mas Agung tadi belum ada. Untuk yang huruf B itu kan di sistematika pelibatan aparatur pemerintahan. Nah, kita konsep lama dalam hal pelibatan aparatur pemerintahan itu kita pisah antara yang di pusat sama yang di provinsi kabupaten kota. Untuk yang di pusat ini aparatur pemerintahan yang perlu diterlibatkan adalah yang A sampai G. Cuman formulasi kalimatnya yang mungkin perlu kita ini ya. Boleh dibacakan Mas Kunto? Tapi nggak ada mic ya. Pasal 6 ayat 1, pelibatan aparatur pemerintahan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang A. Investasi dan penanaman modal, B. Sosial, C. Kesehatan, D. Dalam negeri, E. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, F. Statistik, G. Pertahanan dan keamanan. Ayat 2, pelibatan aparatur pemerintah pada tingkat daerah dilakukan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan melibatkan aparatur pemerintahan, A. Kelurahan, garing desa, B. Kecamatan, dan C. Perangkat daerah yang membidangi perizinan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, satuan polisi Pamong Praja, dan pertahanan dan keamanan. Ayat 3, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten garing kota. Ini ya, bukan dilakukan tapi ya, dikoordinir kali ya. Yang A, 1 maupun B. Jadi bukan dilakukan oleh kementerian tapi dikoordinir ya. Masa pelibatan dilakukan oleh dikoordinir kali ya? Mas Agung ada masukan? Ya ini nanti membagi ya. Kalau sama tingkat pusat itu oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena udah ada pengertiannya definisi itu bisa diganti Kementerian Ketenagakerjaan dengan melibatkan kementerian atau lembaga itu huruf kecil aja. Ini dilakukan atau dikoordinir ya Mas ya? Dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau dikoordinir. Kalau pelibatan aparatur pemerintahan kok dilakukan gitu? Iya, dikoordinasikan ya. Koordinasikan kali ya. Ya. Itu kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang itu. Oh, itu untuk menyebutkan nomenklatur ya.
investasi, sosial, kesehatan, dalam negeri, KPPA, statistik, pertahanan keamanan, Polri. Kalau terjadi TPKS atau apa itu kan sosial ya sebenarnya. Tapi kalau kalau seumpamanya nanti eh, apa namanya ada pidana atau apa kan bisa ke Polri juga ya. Pertahanan dan keamanan itu melingkupi TNI Polri sih Mas. Tapi nggak kelihatan Bu. Itu bisa kebaca Kemenhan nanti. Oh iya berarti harus Harus disebut. kalau ini menyebutin kementerian lembaga gitu kan. Ini kan sudah spesifik ya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang gitu kan. Itu kan sebenarnya spesifik tuh. Nanti kalau penulisannya mungkin melibatkan langsung ini kementerian yang menyelenggarakan nomenklaturnya mereka satu-satu tuh tulis tuh untuk penulisannya. Tinggal nanti tambahkan Polri gitu kan. Nah, kalau yang ini mungkin bukan eh Center terus dan kepolisian kali ya, kepolisian atau Polri. ya kepolisian Republik Indonesia. Terus Menko-nya biasanya kan Menko PMK ya. Komenko disebut juga. Nah, ini kan menyebutkan nih atau enggak paling sedikit aja. Di bidang paling sedikit apa kementerian yang menyelenggarakan urusan apa paling sedikit ya? Kalau enggak kuncinya yang terakhir tuh Bu dan lainnya gitu bisa atau di atas paling sedikit gitu. Buka ininya melibatkan paling sedikit kementerian lembaga dikoordinasi kementerian dengan melibatkan Yang kementerian lembaga. koordinasikan tapi di bawah ada Menko gimana lu? Kemenaker Iya, Menko gimana? nggak pas juga ya kalau Menko masuk ya. Atau enggak yang H itu ini aja kementerian apa instansi teknis lainnya gitu. Izin Mas Agung. Iya Mas, monggo Mas. Mau nanya untuk pasal 6 ayat 1. Oh ini ya. Tes.
Tes. Tes. Semuanya berfungsi. Jelas Mas itu tadi malahan lebih jelas yang tadi tuh. Ya, izin Mas Agung, untuk yang pasal 6 ayat 1 ini mohon saran. Apakah kita perlu menambahkan terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Karena di pasal 16 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, kalau nggak salah di ayat 2-nya ya, itu terkait kalau peserta PRT-nya bukan PBI, iurannya harus dibayar oleh pemberi kerja terkait dengan jaminan kesehatannya. Sedangkan kalau seperti yang kita ketahui ya, di BPJS Kesehatan itu dasar upah yang dijadikan sebagai dasar iuran tuh biasanya dikunci di UMP, Mas. Dan ini seperti keumumannya kalau PRT itu kan gajinya di bawah UMP, Mas. Nah, ini takutnya nanti mereka nggak mau menerima kepesertaannya nih. Iya, itu iya Mas, bagus Mas, itu bisa dimasukkan ya karena ada kewajiban dari pemberi kerja kan gitu. Ataukah di sini itu kan keikutsertaan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan ya. Tak tambahin berarti mana mana pilot asal terima. Be tambahin be. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di pasal itu 6B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang di ayat 1 aja, Bu. Kalau kan paling bawah juga apa-apa. Paling bawah. Ya. Iya PBI kan. Iya kalau dia bukan PBI kan iurannya dijamin dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya, harusnya melepas PBI-nya, tapi
Tes, tes, tes. Udah cukup ini yang apa tadi Mas Agung bilang? Eh, TNI belum ya? Gimana? Gak usah. Udah itu aja. Iya Bu Ida, itu kalau di daerah Pak Bagus itu kan ada Babinsa juga itu. Biasanya mereka kan ke kelurahan, ke RT RW juga ya. Sebenarnya kan TNI Polri itu kan bisa dipakai juga untuk perpanjangan ya. Ya udah. Mas, yang kemarin di Permen Tata Cara kan TNI dihapus. Ini TNI-nya nggak usah aja ya? Bukan, ini kan terkait tata cara apa itu? Yang pengawasan ya? Iya. Iya, kalau itu kan tata cara pengawasan, kan pengawasannya secara keseluruhan, kan gitu, pengawasan norma ketenagakerjaan ya, kalau yang di sana ya. Tapi kan di sini ini kan dalam rangka eh, konteksnya ini kan dalam rangka pembinaan ya, pembinaan kepada ke PRT, pemberi kerja, kan gitu tuh, secara keseluruhan ya. Nantinya kita bisa melakukan koordinasi lah terkait dengan kementerian lembaga ini. Nah, menurut kami, pandangan saya ini, kalau di daerah itu kan ada dua hal ya biasanya yang mereka melakukan koordinasi pembinaan itu tadi dalam rangka juga penyelesaian masalah juga kalau seumpamanya terjadi perselisihan dan macam-macamnya itu kan ada Babinsa tuh biasanya. Selain polisi itu apa namanya kalau polisi apa saya lupa itu. Tapi kalau yang TNI itu kan Babinsa itu Bintara Pembina Desa istilahnya kan gitu tuh ya. Nah, itu kan bisa dipakai tuh sebenarnya konteksnya, Bu. Kalau TNI masuk ya. Jadi yang di atas ditambahin TNI enggak? Yang di Babinsa di bawah usulan Mas Agung. Tapi maksudnya nyambung. Jadi yang di bawah aja Babinsa, di atas nggak usah TNI. Gimana gimana? Masuk enggak? Atau pertahanan dan keamanan ini udah nggak perlu lagi ya Mas kalau dimasukin. Iya, itu dihapus, Bu. Itu luas. Itu kalau kita baca kayak Kemenhan jadinya. Masukin dulu aja deh TNI. Nanti kalau nggak ini dihapus gampang. Terus yang bawah Babinsa. Yang daerah Babinsa aja. Babinsa kan tingkat bawah. Namanya itu Ki.
Oh, ini dimasukkan di sini ya, di tingkat daerah ya Bu Ida ya. Babim Ya, Kantipmas sama ya, Babinsa tadi ya. daerah di dinas. Iya, iya, iya. Iya. Kalau kita kok apa ke atas itu kan nanti ke atas akan lebih mudah tuh komandonya. Kalau seandainya kita ada sesuatu gitu kan kebijakan gitu nanti melalui kepolisian, melalui Babim Kantipmasnya, Tentara Nasional Indonesia melalui apa Babinsanya kan gitu tuh. Tapi di daerah biarin saja mereka personnya ini muncul. Tapi karena ini menyebutkan sebenarnya aparatur pemerintah, ya kita bisa aja langsung menyebutkan eh, Bintara Pembina Desa sama Babin Kantipmas itu polisi apa namanya Ya. Babin Kantipmas itu. Babinsanya tadi tetap ya. Babinsanya tetap ya. Iya ini seheboh ini untuk perlindungan PRT. Dia menyebutnya Bayangkara, Babin Kantipmas itu Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat gitu. Apa itu ya? Nah, ini yang belum masuk itu RT RW tuh, kelurahan, RT RW juga, ketua RT atau ketua RW itu dimasukkan tuh. Itu RT RW masuk aparatur pemerintahan, Mas. Kan Iya, enggak. kan 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 ini kan Disnake apa dinas nih Bu kan berkoordinasi dengan melibatkan kan gitu tuh. Nah, sebenarnya kalau pengertian di pasal 30 ayat 3 kan ada instansi teknis ya. Instansi teknis itu di situ masuk RT RW juga tuh, instansi teknis. Tapi kalau di dalam perangkat daerah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, itu RT RW berdiri sendiri dia dia perpanjangan dari kelurahan tuh, dari kelurahan gitu loh. Nah, apakah kita mau masukkan tuh penyebutan ini tadi RT RW di sini? Sebenarnya kalau menurut saya sih bisa saja kita masukkan ke RT RW berdiri sendiri, jadi poin A gitu. Apa itu? Nah, ini nanti penyebutannya dia sendiri-sendiri ya Bu, RT RW terus eh, aparatur pemerintah. Pemerintah itu kelurahan atau desa, kecamatan gitu loh. Yang melibatkan ini melibatkan titik dua RT RW, terus apa itu aparatur pemerintah kelurahan atau desa, terus aparatur pemerintahan kecamatan. Kan ini berbeda-beda tuh. Udah ya Mas, gitu ya. Terus ayat tiganya itu untuk perangkat daerah ini baik berada pada provinsi maupun kabupaten kota. Jadi nggak usah dipisah lagi, tapi itu udah artinya yang D itu baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kalau Babinsa sama Babin Kamtipmas kan nggak ada di provinsi ya? Atau kali ya yang ayat 3 ya? Dan garing atau ya? Enggak yang huruf D. Yang ayat 3 jadi huruf D, Ki. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D.
terdiri dari pemerintah provinsi dan garing atau kabupaten atau kota kali, karena kan ada kayak Babinsa, Babin Kamtipmas kan tidak ada di level provinsi kan, adanya level kelurahan malah. DPM PTSP? Hah? Pusat yang P3RT ya, berarti daerah nggak usah ya? Ya udah coret. Nah, yang kayaknya ada kabupaten kota itu apa Mbak? Oh LPK ya, yang P3RT di pusat ya. Perizinannya dicoret Ki, yang huruf D perizinan, yang itu membidangi perizinannya ya saja yang dicoret. Huruf D perizinan ya. Dicoret ya. Oke. Baik, kita baru masuk yang penjelasan dari pasal 3 huruf B ya. Izin Bu Hos. Bu Hos, mau lanjut atau sudah? Menunjukkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Mas Agung yang hadir secara online dan juga tim dari Biro Hukum, mengingat waktunya sudah menunjukkan 21.05, jadi sepertinya juga harus beristirahat ya, istirahat. Besok kita lanjutkan di jam 08.30, mohon kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau berdasarkan jadwal itu jam 8.30. Jam 8.30 waktu Indonesia Barat, mohon berkenan hadir secara tepat waktu. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, Bu Erna, nyuwun sewu izin ya. Tadi kan sebenarnya malam ini Bu Reni kan beliau bisa bergabung ya, ikut bergabung kan gitu. Nah, ternyata tadi tuh sore kami dapat kabar duka ya, Ibu Ibunda Mbak Siti Soleha itu meninggal tuh sore ini kan gitu tuh ya. Nah, kemungkinan kalau besok mulai pagi kami izin dulu ya Bu ya, takziah dulu ya, mungkin siang bisa bergabung kembali ya. Ya baik, nanti Terima kami kasih. ke pimpinan. Siap Bu, Makasih. terima kasih Bu. Selamat istirahat ya.